Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri SMP IT Rahmaniyah di rumah semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama Ibu Berlian, kita akan kembali mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Adapun kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau yang disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Kita mulai dari dinamika penduduk Asia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan negara kita tercinta, Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walau begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Sebagai contoh, negara Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama. Yang pertama yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Negara-negara Asia umumnya memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomiannya. Sejumlah negara industri Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand sebagai negara industri baru sangat dinamis tingkat pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, banyak pula negara yang perekonomiannya kurang berkembang akibat konflik yang berkepanjangan seperti Vietnam, Laos, Kamboja atau Kampuchea, Sri Lanka, dan Filipina. Seperti kita ketahui bahwa produk industri Jepang telah merambah ke berbagai dunia. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Kemudian barang-barang elektronik, dan Jepang juga sudah mampu memproduksi robot yang bisa berjalan dengan 2 kaki, yaitu robot Asimo. Selanjutnya dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik. Salah satunya adalah etnik kulit hitam atau yang kita kenal dengan Negro. Keberadaan etnik tersebut tidak lepas dari praktek perbudakan. Mereka didatangkan dari Afrika sebagai budak. Sebagian besar dibawa ke Amerika bagian selatan. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Negara-negara di Amerika Utara tergolong negara maju. Kegiatan industri dan perdagangan menjadi penopang penting dalam perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Dalam kegiatan agraris, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, konsep dan peralatan modern telah diterapkan. Artinya Amerika merupakan negara yang maju dari sisi pertaniannya. Sebaliknya, beberapa negara di Amerika Selatan masih tergolong sebagai negara berkembang. Berikut adalah contoh pertanian yang sudah maju di Amerika Utara, yaitu memanen dengan menggunakan mesin, begitu juga dengan pengairannya. Yang ketiga, dinamika penduduk Eropa. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik.
Pertambahan penduduk Eropa yang relatif rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Asia dan Amerika. Sebagian besar penduduk Eropa berkulit putih. Menurut ciri-ciri fisiknya, bangsa Eropa maksudnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bangsa Nordik dengan ciri berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Yang kedua yaitu bangsa Alpen yang memiliki rambut dan mata berwarna hitam, sementara bangsa Mediteran seperti halnya bangsa Nordik namun memiliki mata dan rambut berwarna hitam. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Pendidikan di Eropa telah maju bahkan menduduki peringkat teratas dunia. Majunya tingkat pendidikan di sebagian besar negara di Eropa ditandai dengan banyaknya universitas terkenal. Berikut adalah gambar kota Aachen di negara Jerman, di mana di kota tersebut terdapat Universitas Teknologi Rhine-Westphalen yang merupakan universitas di mana mantan Presiden Indonesia Baharudin Yusuf Habibie pernah mengenyam pendidikan di sana. Kemudian dinamika penduduk benua Afrika. Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi, seperti halnya juga Asia Selatan. Banyak hal menjadi penyebabnya, yaitu sistem keluarga yang kuat. Penduduk Afrika yang berorientasi pertanian cenderung memilih banyak anak agar dapat mengolah lahannya. Banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak, rendahnya pendidikan perempuan, dan kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Benua Afrika tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional. Sebagian besar negara di Afrika, terutama di daerah tropis, sangat bergantung pada impor barang-barang jadi dari negara-negara luar Afrika. Dinamika penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Meskipun Australia merupakan negara yang luas, tetapi sedikit daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Kebanyakan orang Australia tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Perekonomian Australia didukung oleh kegiatan pertanian, peternakan, dan industri. Penemuan berbagai bahan tambang dan cadangan energi mengubah Australia dari negara agraris menjadi negara industri. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya ya, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Namun, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Mari berlomba-lomba mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.